Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fajar. Jadi di sini pada siang hari ini, lebih tepatnya setelah hujan yang membasahi kota Bogor. Jadi perkenalkan, nama saya Kanafisya Zairawan. Saya dari kelas 12-2 dan di sini saya mencoba untuk membuat yang namanya tugas Arduino untuk membuat si teksnya itu bergerak. Jadi aplikasi yang kita gunakan yaitu adalah Tinkercad, dan di sini saya sudah buka Tinkercad-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Arduino-nya dulu kita pasang di sini. Satu. Kemudian ada juga breadboard-nya. Setelah itu kita cari di sini yaitu LCD yang berukuran 16x2. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal coba sambungin semuanya menggunakan kabel. Yang pertama itu adalah 5 kabel yang berukuran 5 volt. Itu disambungkan dengan Bentar, Pak. Oke, jadi yang pertama itu kabel berukuran 5 volt. Kita sambungkan dengan arus positif. Estetik. Nah, gitulah. Terus abis itu di bagian GND itu kita sambungkan ke bagian yang negatifnya. Oke, sebelum itu biar tidak membuat saya bingung, saya bakal ganti semua warnanya dengan warna yang berbeda tentunya, biar lebih simple untuk ini. Oke. Selanjutnya itu adalah kita sambungkan yang ini dengan nomor ground. Setelah itu kita sambungkan juga yang ini dengan yang powernya ya. Terus untuk selanjutnya itu adalah kita menggunakan yang kabel 12 dan kita sambungkan ke ke RW harusnya. Oke. Setelah itu sebentar, saya ganti dulu. Boleh lah warnanya. Terus sebentar, harusnya ini kayak RS ya, bukan di sini. Salah ternyata. Seharusnya kita ke yang RS. D12 itu namanya ke bagian RS. Oke, ini yang pertama, dan yang keduanya itu di bagian RW nya itu kita sambungkan dari sini sampai ke sini. Sini kita pakai warna kuning aja karena kebetulan kuning juga belum ada yang pakai. Terus untuk di yang itu kita sambungkan dengan nomor -11. Offset dikit. Oke, kita ganti warna blue. Kemudian setelah itu kita mulai untuk apa lagi ya, 1, 2, 3, 4 di bagian 12 di 4 itu kita sambungkan dengan yang nomor 4.
dengan nomor 4. Oke, set, kita ganti warna pink. Setelah itu kita bisa sambungkan lagi, atau bagaimana lebih enak buat di makin ke atas lagi biar tidak terlalu nyatu. Oke, setelah dari yang di D4 itu kita mau ke yang di yang kelima, itu disambungkan dengan nomor itu -5. Kita ganti terlebih dahulu, kita ke minus boleh lah. Ini akan kita yellow semua dekat sini ya. Setelah itu yang -6, untuk yang di bagian nomor 6 itu kita sambungkan dengan yang -6. Dan yang terakhir yaitu 7, kita sesuaikan juga, yaitu di bagian 7. Oke. Setelah ini, setelah beres semuanya, kita coba bagian sini ya. Untuk bagian LED itu kita sambungkan sampai ke sini. Kita ganti warnanya biar tidak sama atau membuat bingung. Untuk yang LED kedua kita sambungkan ke sini. Kita ganti warna orange deh. Setelah itu kita tambahkan juga yaitu resistornya di bagian sini. Kemudian kita ubah dari kilo ohm menjadi ohm dengan resistor yaitu 220. Setelah itu kita simpan di sini potentiometer. Oke, dari potentiometer itu kita di sini aja. Sip. Jadi terminal satunya itu kita sambungkan ke nomor 20 ke sini. Yang kedua adalah di nomor 21 dan yang ke terminal yang ketiga itu di nomor 22. Sebentar. Ada yang salah. Ini harusnya di sini. Dan untuk yang wipernya itu sampai ke bagian yang sini harusnya. Nah, oke, mungkin kalau misalkan semoga tidak terdengar suara gonggongan anjingnya ya Pak ya, karena kebetulan memang di tetangga ada yang mempunyai anjing. A few moments later. Oke, jadi setelah saya periksa tadi bagian kode ininya, ternyata saya ada salah kabel, dan yang kedua saya belum memasukkan kodenya Pak, jadi mohon maaf. Oke, jadi kita ganti aja kodenya. Oke, udah selesai. Oh ya, kita ganti kelasnya menjadi kelas sendiri. Oke, harusnya sudah beres. Begitu. Meledak. Sebentar. Kenapa meledak? Oke, yang pertama, kenapa meledak? Harusnya sih nggak meledak, kenapa meledak? Current apa ya? 40 MK D7 salahnya nih. Di D7 bisa dengan jenis Arduino. Yang sini 6.5 hours later. Jadi Pak, setelah saya tinjau ulang mengenai proyeknya itu, kesalahan saya itu mengapa bagian
produk saya itu tidak bisa menyala itu dikarenakan LCD-nya yang terlalu dekat dengan breadboard sehingga menyebabkan korsleting listrik. Jadi solusinya adalah saya mencoba buat menurunkan sedikit bagian LCD-nya, dan setelah saya lakukan itu semuanya berjalan dengan baik seperti ini. Nah, jadi setelah saya perbaiki yang awal semulanya itu seperti ini, saya hanya mencoba buat menurunkannya ke bawah sial bagian LCD-nya, dan ketika saya start kembali itu semuanya semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala. Jadi sebenarnya saya hanya salah untuk penempatan di bagian LCD-nya saja. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.